Halo, assalamualaikum, welcome back di channel Keluarga Rahmawan. Teman-teman, kali ini kita akan membahas buku matematika kelas 5 volume 2 ya. Ini buku yang dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ya. Kali ini saya mau bahas bab 9, latihan yang ada di halaman 4 dan 5. Ya, ini ada latihan di halaman 4. Nanti saya akan lanjutkan dengan latihan yang ada di halaman 5. Oke, langsung aja kita bahas ya. Ini tentang penjumlahan pecahan. Oke, ini penjumlahan pecahan tetapi dengan penyebut yang berbeda. Sedangkan penjumlahan pecahan itu penyebutnya harus sama, maka kita akan samakan dulu. Nomor 1, ini 2/3 ditambah 1/4. Nah, ini penyebutnya beda, jadi harus kita samakan. Gimana cara menyamakan penyebutnya? Kita cari dulu KPK dari 3 dan 4. Nah, untuk mencari KPK, teman-teman tidak selalu harus mencari berapa hasil kali 3, berapa hasil kali 4, dan seterusnya. Untuk mencari KPK ini cukup kita cari angka berapa yang bisa dibagi 3 juga dibagi 4. Nah, angka berapa yang bisa dibagi 3 dan 4? Angka 12. 12 bisa dibagi 3 juga bisa dibagi 4. Berarti kita samakan penyebutnya menjadi per 12 ya, per 12 per 12. Lalu kita lihat dari 3 tadi untuk menjadi 12 itu harus dikali 4 ya. Kalau yang 3 dikali 4 berarti yang atasnya ini 2 juga harus dikali 4. 2 dikali 4 8. Lalu yang ini 4 untuk jadi 12 itu dikali 3, berarti yang atasnya 1 juga harus dikali 3. 1 kali 3 3. Jadi 8/12 ditambah 3/12 baru bisa dijumlahkan karena penyebutnya sudah sama ya. Hasilnya adalah 8 tambah 3 11/12 ya. Kita lanjut nomor 2. 1/2 ditambah 1/5. Nah, seperti tadi kita cari angka berapa yang bisa dibagi 2 juga bisa dibagi 5. Jawabannya adalah angka 10 ya. Angka 10 berarti di sini kita ubah menjadi per 10. 2 untuk jadi 10 itu dikali 5, berarti yang atasnya ini juga dikali 5. 1 kali 5 5. Yang ini 5 untuk jadi 10 itu harus dikali 2, berarti 1 juga dikali 2. 1 kali 2 2. 5/10 ditambah 2/10. 5 tambah 2 7/10. Ini jawabannya. Lalu nomor 3, 2/5 ditambah 1/6. Nah, kita cari ya angka berapa yang sama-sama bisa dibagi 5 juga bisa dibagi 6. Angka 30 ya. 5 untuk jadi 30 itu harus dikali 6, berarti yang atasnya ini yang 2 juga harus dikali 6. 2 kali 6 12. 6 untuk jadi 30 harus dikali 5, berarti yang atasnya 1 ini juga harus dikali 5. 1 kali 5 5. 12/30 ditambah 5/30. 12 tambah 5 17/30 ya. Oke, lalu nomor 4, 1/2 ditambah 1/10. Nah, kita cari angka berapa yang sama-sama bisa dibagi 2 juga bisa dibagi 10. Jadi nggak selalu harus dikalikan. 2 kali 10 20 lalu diubah menjadi per 20, tidak selalu begitu ya. Kita cari saja angka yang bisa dibagi 2 juga bisa dibagi 10, yaitu angka itu sendiri 10 ya. 10 sama-sama bisa bagi 2, bisa juga dibagi 10. Jadi sini cukup kita ubah menjadi per 10 saja. 2 untuk jadi 10 dikali 5, berarti yang atasnya ini 1 juga dikali 5. 1 kali 5 5. Ini 10 tetap, berarti 1 juga tetap 1. Jadi 5/10 ditambah 1/10, hasilnya adalah 6/10. 6/10 kita bisa sederhanakan ya, karena di sini ada perintah menyederhanakan ya. Jika jawaban dapat disederhanakan, kamu harus menyederhanakannya menjadi pecahan yang paling sederhana ya. Jadi karena 6/10 ini masih bisa disederhanakan, bisa sama-sama dibagi 2, maka kita sederhanakan, sama-sama dibagi 2. 6 bagi 2 3, 10 bagi 2 5. Jadi 3/5. Lalu nomor 5, 5/12 ditambah 1/3. Cari angka berapa yang bisa dibagi 12 juga bisa dibagi 3. Berarti angka 12 sendiri ya, 12 tetap. Kita ubah menjadi per 12. 12 tetap 12, berarti di sini 5 juga tetap 5. 3 untuk jadi 12 itu dikali 4, berarti yang atasnya 1 ini juga dikali
4. 1 kali 4, 4. 5 per 12 ditambah 4 per 12. Jadi hasilnya adalah 9 per 12. 9 per 12 masih bisa disederhanakan, jadi kita sederhanakan sama-sama dibagi 3 ya. 9 bagi 3, 3, 12 bagi 3, 4. Jadi hasilnya adalah 3 per 4. Lalu soal terakhir, 1 per 4 ditambah 3 per 20. Kita cari angka berapa yang sama-sama bisa dibagi 4, juga bisa dibagi 20. Nah, jawabannya adalah 20. Jadi kita ubah menjadi per 20. 4 untuk jadi 20 dikali 5, berarti yang atasnya 1 ini juga dikali 5. 1 kali 5, 5. Lalu yang ini 20 tetap 20, berarti 3 juga tetap 3. 5 per 20 ditambah 3 per 20 hasilnya adalah 5 tambah 3, 8 per 20. 8 per 20 kita bisa sederhanakan, sama-sama dibagi 4. 8 bagi 4, 2. 20 bagi 4, 5. Jadi 2 per 5. Oke. Kita akan lanjut ke latihan berikutnya yang ada di halaman 5. Ini juga masih tentang penjumlahan pecahan ya, hanya saja ada pecahan campurannya. Oke. Jadi nomor 1, 3 per 8 ditambah 7 per 10. Nah, ini kalau teman-teman belajar mungkin ada yang caranya dikalikan aja 8 kali 10. Jadi nanti 80 diubah menjadi per 80. Itu bisa juga, tapi nanti hasilnya menjadi terlalu besar, perkalian angka-angkanya terlalu besar. Kita pilih yang paling sederhana saja. Jadi sama seperti tadi, kita cari angka berapa yang sama-sama bisa dibagi 8, juga bisa dibagi 10. Nah, itu adalah angka 40. Berarti kita ubah menjadi per 40. Oke, 8 untuk jadi 40 itu dikali 5, berarti yang atasnya ini 3 juga dikali 5, 3 dikali 5, 15. Lalu yang ini 10 untuk jadi 40 itu harus dikali 4, berarti 7 juga dikali 4, 7 kali 4, 28. Jadi 15 per 40 ditambah 28 per 40 sama dengan 43 per 40. Kita sederhanakan, 43 per 40 artinya 43 dibagi 40. Hasilnya adalah 1, sisa 3 per 40 ya. Lalu nomor 2, 4 per 5 ditambah 13 per 15. Kita cari angka berapa yang bisa dibagi 5 dan 15 ya. Berarti angka 15 itu sendiri ya. 15 bisa dibagi 5, juga bisa dibagi 15. Kita ubah menjadi per 15. 5 untuk jadi 15 harus dikali 3, berarti yang atasnya 4 ini juga harus dikali 3. 4 kali 3, 12. Ini sudah 15 tetap, berarti 13 juga tetap. 12 per 15 ditambah 13 per 15. 12 tambah 13 hasilnya 25 per 15. 25 per 15 bisa disederhanakan, sama-sama dibagi 5 ya. 25 bagi 5, 5. 15 bagi 5, 3. Jadi 5 per 3. 5 per 3 masih bisa disederhanakan. 5 bagi 3, 1. Sisanya 2 per 3. Jadi 1, 2 per 3. Jawaban yang paling sederhananya ya, nomor 2. Lalu nomor 3, 11 per 12 ditambah 1 per 4. Kita cari KPK 12 dan 4 atau angka yang sama-sama bisa dibagi 12 dan juga bisa dibagi 4. Hasilnya adalah 12 ya. Jadi kita ubah menjadi per 12. Ini sudah 12 tetap, berarti yang atas juga tetap 11 ya. Lalu yang ini 4 untuk jadi 12 itu harus dikali 3, berarti yang atas juga dikali 3. 1 kali 3, 3. 11 per 12 ditambah 3 per 12. 11 tambah 3, 14 per 12. Kita bisa sederhanakan, sama-sama dibagi 2. 14 bagi 2, 7. 12 bagi 2, 6. 7 per 6 masih bisa disederhanakan. 7 dibagi 6, 1. Sisanya 1 per 6 ya. Oke, next nomor 4. Nomor 4 ini mulai pecahan campuran ya. 1, 5 per 6 ditambah 1, 1 per 2. Kalau pecahan campuran gini, kita harus ubah dulu menjadi pecahan biasa ya. 1, 5 per 6 diubah menjadi pecahan biasa. Caranya 6 kali 1, 6 ditambah 5. Jadi 11 per 6 nih.
Lalu 1/2 kalau diubah menjadi pecahan biasa, caranya 2 kali 1, 2 ditambah 1, 3. 3/2. Jadi 11/6 ditambah 3/2. Setelah diubah menjadi pecahan biasa, baru kita samakan penyebutnya ya. Kita cari angka berapa yang sama-sama bisa dibagi 6 juga bisa dibagi 2. Jawabnya adalah angka 6, berarti kita ubah menjadi per 6. Ini 6 tetap 6, berarti yang atasnya 11 juga tetap 11. Lalu 2 untuk jadi 6 itu dikali 3, berarti yang atasnya ini 3 juga dikali 3, hasilnya adalah 9. Jadi 11/6 ditambah 9/6. 11 tambah 9, 20/6. Kita bisa sederhanakan, sama-sama dibagi 2. 20 bagi 2, 10. 6 bagi 2, 3. Jadi 10/3. 10/3 masih bisa disederhanakan lagi. 10 bagi 3 hasilnya 3, sisa 1/3. Jadi hasil yang paling sederhananya adalah 3 1/3. Lalu nomor 5, 2 1/6 ditambah 1 1/2. Kita ubah menjadi pecahan biasa ya. 6 kali 2, 12 ditambah 1, 13. 13/6. Ditambah 1 1/2 kalau diubah menjadi pecahan biasa, 2 kali 1, 2 tambah 1, 3. 3/2. 13/6 ditambah 3/2. Kita cari angka berapa yang sama-sama bisa dibagi 6 juga bisa dibagi 2. Jawabnya adalah angka 6 ya. 6 ini tetap 6, berarti yang atasnya 13 juga tetap 13. 2 untuk jadi 6 itu harus dikali 3, berarti 3 yang atasnya ini juga harus dikali 3. 3 kali 3, 9. 13/6 ditambah 9/6. 13 tambah 9, 22/6. Kita bisa sederhanakan, sama-sama dibagi 2. 22 bagi 2, 11. 6 bagi 2, 3. 11/3 masih bisa disederhanakan lagi. 11 dibagi 3 itu hasilnya 3, sisa 2/3. Jadi 3 2/3. Nomor 6 yang terakhir ini ya, 1 2/3 ditambah 2 3/4. Kita ubah menjadi pecahan biasa. 3 kali 1, 3 tambah 2, 5. 5/3 ditambah 4 kali 2, 8 tambah 3, 11/4. 5/3 ditambah 11/4. Lalu kita cari angka berapa yang sama-sama bisa dibagi 3 juga bisa dibagi 4. Jawabnya adalah angka 12. Jadi kita ubah menjadi per 12. 3 untuk jadi 12 itu dikali 4, berarti yang atasnya 5 ini juga dikali 4. 5 kali 4, 20. 4 untuk jadi 12 itu dikali 3, berarti yang atasnya 11 ini juga dikali 3. 11 kali 3, 33. 20/12 ditambah 33/12. 20 tambah 33, 53/12. 53/12 artinya 53 dibagi 12. Hasilnya adalah 4. Sorry ini salah ya, bukan 2 tapi 4. 48. Jadi sisa 5/12. Jadi jawaban yang paling sederhananya adalah 4. 5/12. Oke, itu ya teman-teman ya pembahasan kita bab 9 ya, latihan yang ada di bab 9 halaman 4 dan 5. Semoga video ini bisa membantu teman-teman mengerjakan PR, tugas sekolah ataupun belajar secara mandiri di rumah ya. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe dan juga share ke teman-teman yang lain ya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Thank you for watching. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.